Baik, acara dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan sesi yang kedua workshop pada hari ini yang akan dibawakan oleh Mas Randy Saputra dengan moderator Mas Rizky dengan tema merangkai ide bisnis brilian. Oke, jadi Muslim Millionaire 2018 dengan tema bisnis berkah rezeki berlimpah pada kali ini akan diisi oleh Mas Randy Saputra. Sekali lagi acara pada hari ini dan insya Allah yang besok yang akan dilaksanakan besok disponsori oleh Pertamina, SBI, Hyundai, Brastel, Indonesian Futsal Club, dan Triko. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, mari kita panggilkan moderator pada sore hari ini, Mas Rizky Faris Hidayat. Dimohon untuk masuk ke dalam panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada saudara MC yang telah mempersilahkan saya untuk memfasilitasi acara workshop kedua pada sore hari ini yang merupakan rangkaian dari acara besar Muslim Millionaire 2018. Untuk tema acara yang kedua, acara workshop yang kedua pada sore hari ini adalah merangkai ide bisnis brilian. Tentunya untuk memulai suatu bisnis itu tergantung dari ide-ide yang muncul dari diri kita sendiri. Namun bagaimana ide tersebut dapat berubah menjadi sesuatu yang brilian. Nah, pada sore hari ini juga telah hadir, silakan, telah hadir bersama kita Kang Randy Saputra, sekaligus pakar dan motivator untuk memulai suatu ide bisnis. Namun sebelumnya saya bacakan dulu biografi dari beliau. Nama lengkapnya Randy Saputra, atau biasa dipanggil dengan Kang Randy. Assalamualaikum Kang. Oke, lahir di Balikpapan 1 Juli 1986 dan Kang Randy ini pernah terdaftar di S1 Teknik Perminyakan ITB angkatan 2004 ya kan. Terus Kang Randy juga menikah di usia yang menurut saya sangat muda, 21 tahun. Kemudian sekarang sudah memiliki 1 istri dan 3 orang anak. Itu penting ya disebutin. Aktivitasnya saat ini, Kang Randy sendiri sebagai CEO dari GT Group yang merupakan main bisnisnya itu busana muslim ya, ya, produksi busana muslim. Kemudian juga beliau sebagai motivator di bidang kewirausahaan dan juga penulis buku yang berjudul Dua Kodi Kartika, yang bercerita tentang bagaimana pengalaman beliau merintis menjelaskan tentang bagaimana membuat satu ide bisnis itu menjadi brilian. Mari Kang Randy kami persilahkan. Saya izin ke bawah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bersyukur bisa bersilaturahim dengan kawan-kawan diaspora Jepang yang tergabung dalam keluarga masyarakat Islam Indonesia untuk chapter Jepang. Terima kasih segenap pihak yang mendukung kegiatan ini, mulai dari KBRI, Bapak Duta Besar, segenap keluarga para profesional Indonesia yang ada di Jepang, lalu kemudian berbagai sponsor yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya mengucapkan terima kasih sekali bahwa pertemuan pada kesempatan kali ini sangat-sangat berarti bagi saya. Di tengah
sekitar 3 bulan yang lalu saya 2 bersaudara. Saya punya kakak sedang PhD di Kobe, ginjal anak. Jadi nampak saya akan sering ke Jepang. Karena nampak sering ke Jepang harus punya teman di Jepang ya. Salah satunya untuk menekan biaya kos hotel. Oke kawan-kawan sekalian, kemarin saya sudah pemanasan di beberapa forum. Boleh panitia dibantu? Ya. Ini rada ke tengah saja. Saya sudah pemanasan di beberapa forum. Yang pertama, ya cukup di tengah sini. Oke, ya. Anda jangan belakang ya. Jadi saya sudah mengawali forum ini kemarin di khutbah Jumat, lalu kajian muslimah, malamnya di Tokodai, tadi pagi kajian subuh, dan ini saya hitung adalah forum keempat yang kita lakukan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, kawan-kawan sekalian, tadi sudah kenalan. Karena ini waktunya 1,5 jam, saya nggak akan berlama-lama. Intinya saya lahir dan besar di Balikpapan, kenalannya itu saja. Sampai 2004 kuliah di ITB Teknik Perminyakan, cukup lama. Makanya banyak ketemu dengan kawan-kawan ITB di sini, wajah-wajah familiar yang suka lalu lalang di kantin Salman. Saya cukup hafal. Dan kemudian 2007 memulai karir jadi bisnis konselor, ngajarin UMKM ya. Namun karena nampaknya UMKM Indonesia belum bisa berkonsultan secara proper, dan memang kita nggak bisa hidup dengan ngajarin UMKM tentunya, maka saya 2014 jadi profesional di Keke Busana. 2-3 tahun jadi profesional di Keke Busana. Hari ini saya berfokus bikin film. Apakah Anda koneksi ke internet ini? Kalau koneksi ke internet nanti bisa lihat trailer film Bunda di YouTube. Salah satu film pertama yang sedang kita produksi dan lagi mau naik ke bioskop 8 Februari ini. Jadi aktivitas utamanya produser. Oke kawan-kawan sekalian, kita akan masuk dalam materinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada manfaatnya. Baik, begini. Saya di Tokyo ini, saya hitung kurang lebih ada 4 sesi yang kita formal besar seperti ini. Sore ini, lalu kemudian besok pagi itu 2 sesi. Dari jam berapa panitia? Besok pagi? Saya 9 sampai 10.30, lalu kemudian 10.30 sampai jam 12. Jadi besok ada 2 sesi, lalu kemudian setelah zuhur ada 1 sesi. Total dengan Mas Dimas Setio, Seto. Dengan Mas Dimas Seto ada gini. Dengan Mas Dimas Seto ada 2 sesi total. Jadi yang efektif saya bawakan sendiri 4 sesi. Dan setelah saya tanya ke panitia relatif dalam 4 sesi ini, secara segmentasi pendengar dan audiens relatif sama. Jadi saya dalam 4 sesi ini tidak ingin mengulang-ulang materi yang sama. Ya, tentu juga ada frustasi juga kalau 4 sesi ketemu saya materinya itu saja. Jadi kita bagi-bagi materinya bertahap. Sesi sore ini saya akan berbicara tentang fundamental bisnis, as revenue versus cost, creating profit. Jadi saya akan berbicara fundamental bisnis, revenue versus cost. Apa revenue versus cost itu? Lalu kemudian kenapa fundamental bisnis itu profit? Nanti apa hubungannya dengan spirituality, syariah, nilai-nilai ruhani dan segala macam. Nanti kita akan belajar 9 business pillar di sini yang saya pelajari dari Grounded Business Coaching guru saya Coach Fahmi. Nah, besok pagi jam 9 apa yang saya akan jelaskan di sini kita akan break dalam pemahaman sederhana disebut dengan 9 block business model. Jadi 9 block business model itu kalau kawan-kawan punya bisnis, mungkin beberapa sudah ada yang belajar. Anda tidak perlu bikin proposal sampai ribuan lembar, ratusan halaman. Anda cukup menjembreng di 1 halaman saja. Anda tinggal memikirkan 9 items, ya 9 items. Mulai dari value, proposition, customer segment, jualnya gimana, relationnya gimana, dan seterusnya. Dari situ nanti Anda bisa membaca bangunan bisnis Anda dengan benar. Jadi kalau kita berbisnis itu kita nggak berhenti sampai mikir cuma bikin produk, nggak berhenti cuma customer segmennya aja, tapi kita lebih dalam daripada itu.
terutama tadi yang bisnisnya Mbak Nui roti, secara sederhana sebetulnya yang tadi beliau ceritakan itu bisnis model modification. Nanti kita akan bahas besok jam 9. Nah jam setengah 11 karena kemungkinan besok itu akan banyak para kensusei dan juga profesional Jepang yang mungkin punya dana cukup berlebih untuk investasi. Saya akan ajarkan konsep investasi dari jam setengah 11 sampai jam 12. Apa bedanya dengan utang, bagaimana melihat investasi yang aman, bagaimana melihat sebuah bisnis yang proper, bagaimana melihat produk yang sekiranya jalan, itu akan saya jelaskan besok jam setengah 11 sampai jam 12. Dan nanti waktu tablik akbar sesinya bersama Dimas Seto, insya Allah saya akan berbicara tentang kunci-kunci pertumbuhan ekonomi umat. Jadi dari mana kita berbicara tentang pertumbuhan ekonomi umat itu, strateginya seperti apa. Banyak yang nanya ke saya, apa kabar 212 Maret, apa kabar gerakan 212 di Indonesia secara ekonomi, bagaimana pola perkembangan ekonomi syariah. Itu akan saya jelaskan besok pada zuhur ya. Selebihnya diisi sama makan sushi, saya maksudnya ya, nggak ngajak kawan-kawan ya. Selebihnya diisi dengan makan-makan. Baik kawan-kawan sekalian, ya kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, sebetulnya yang harus kita pahami secara fundamental ketika kita berbicara bisnis. Jadi bisnis itu secara fundamental dia adalah bagaimana caranya kita membangun yang namanya income stream. Coba lagi. Income stream atau how to make money flows to our life. Jadi bagaimana kita membuat aliran uang itu masuk ke dalam kehidupan kita. Jadi fundamentalnya sebetulnya gimana kita caranya nyari uang. Dan waktu kita berbicara bagaimana caranya kita nyari uang ini, dan itu ada di semua otak orang di muka bumi ini, kita membagi dalam 4 skema besar. Ini saya ajarkan kemarin di kajian muslimah. Skema yang pertama itu adalah kita membangunnya dengan yang namanya employee. Jadi skematik awal orang membangun money flows di kehidupannya, biar kita punya pandangan yang menyeluruh tentang cash flow ini, adalah employee. Apa itu employee? Seseorang yang kemudian menukar, mendagangkan. Perhatikan ini. Mendagangkan kompetensinya ya untuk kemudian bergabung pada organisasi bisnis atau organisasi institusi tertentu. Ya. Di sini ada beberapa sahabat-sahabat kami yang luar biasa, para profesor yang menjadi dosen, itu berarti kemudian menukarkan benefit dirinya secara akademisi, pengetahuan dan kompetensi ajar, dan kemudian paradigm dan seterusnya untuk kemudian dihargai oleh institusi itu dengan sekian amount. Nah, itu salah satu bentuk pertama employee. Saya pun begitu waktu menawarkan diri jadi CEO. Jadi waktu saya jadi CEO pun itu saya menawarkan kapasitas manajemen saya, manajerial saya, kemudian pandangan bisnis saya untuk kemudian para komisaris atau para shareholders ini membayar dengan angka tertentu. Nah, beberapa orang salah sangka bahwa employee ini menjual waktu. Enggak, bukan jual waktu, berbeda. Ya. CEO kerja dari jam berapa sampai jam berapa? Relatively 9 to 5. Staff bekerja 9 to 5. Mekanik kerja 9 to 5. 9 to 5, 9 to 5, 9 to 5. Beda gajinya? Beda. Jadi yang dijual apa? Satuan waktu atau satuan kompetensi? Nah, yang dijual bukan waktu. Yang dijual sebetulnya adalah kompetensi. Jadi kalau dibilang ya, bahwa employee itu tidak perlu skill bisnis, perlu juga skill bisnis. Jika Anda sekarang jadi profesional di sebuah perusahaan, Anda harus punya skill bisnis juga. Kenapa? Karena relatif Anda mendagangkan personal Anda, kemampuan Anda. Ya, itu yang tadi malam saya bicara di Tokodai. Orang Indonesia biasa malu-malu ketimbang orang India, kalau misalnya ditanya kan goyang terus. Ya. I can do that, I can fix these things, ya kan? I can fix this thing, I will grow this to sekian point. Jadi dia bisa ngomong banyak. Nah, itulah cara di employee juga ternyata butuh business mindset. Harus pintar marketing,
Harus banget di sabotase saklukkan. Jadi harus pintar marketing, harus pintar juga bangun personal brand. Nah, turun dari sini kawan-kawan sekalian namanya self-employee. Apa itu self-employee? Self-employee itu dia mempekerjakan dirinya sendiri. Kalau dia kerja baru dapat uang, itu namanya self-employee. Lawyer, dokter yang praktek, para konsultan yang cari klien, itu dia cari sendiri, ya. Kalau misalnya Gojek, relatifly sebetulnya kalau Anda tahu aplikasi Gojek, Gokar, Uber di Indonesia, itu ridernya berarti apa? Self-employed. Kalau dia mau narik, nyalakan aplikasi, ya kan? Kalau dia mau istirahat, matikan aplikasi. Nah, dia punya keputusan sendiri. Nah, sementara apa yang disebut dengan businessman ini bedanya, kalau sudah masuk di business owner, ya, kalau sudah masuk di business owner, maka dia berbicara tentang sistem and people. Dia berbicara tentang sistem, dia berbicara tentang manusia. Artinya apa? Kayak Mbak Nui tadi, kalau masih ngaduk terigu sendiri berarti masuk self-employed. Order roti, begitu order roti dia yang bangun pagi berarti masih self-employed. Tapi ketika dia punya sistem, ya, seperti saya rasa Mbak Nui kesini kafenya nggak tutup, bener ya? Waktu Mbak Nui kesini kan kafenya nggak tutup kan, tetap buka karena ada people yang menjalankan sistem di sana. Nah, disitulah disebut dengan business owner. Nah, suka atau nggak suka, biasanya setelah employee, self-employed, business owner, begitu dia punya relatively banyak uang, dia turun ke bawah, dia bergerak jadi investor. Dia bergerak jadi investor. Walaupun dari employee pun Anda juga bisa bergerak jadi investor. Kalau investor bahasanya main capital, kapan in, kapan out, ya. Dan dia menjalankan berbagai macam instrumen investasi, bisa mulai dari deposito, reksadana, atau misalnya saham berjangka dan seterusnya, sampai kemudian iklan pada bisnis real untuk terlibat dalam bisnis tertentu. Anyway, ini kawan-kawan sekalian, kami nanti slide yang saya bawakan ini, ya, di flip chart yang saya bawakan ini, kawan-kawan Fahmi, insya Allah kawan-kawan nanti mau mulai bisnis apapun relatif lebih mudah. Baik, kita mulai. Sebetulnya kalau kita bisnis, kalau misalnya di sini saya katakan pebisnis, gitu. Lalu di sini kita bertemu dengan market, ya. Di sini kita bertemu dengan market. Cek, waduh, berasa mic mobil. Kalau misalnya di sini kita berhadapan dengan market, ya, di sini ada pebisnis, coba. Apa yang diberikan oleh pebisnis, lalu kemudian supaya market bisa memberikan uangnya atau rupiahnya. Lambang yen gimana sih? Ini ya. Apa yang membuat market supaya mau memberikan uangnya? Kita kasih apa? Tadi bisa bantu saya? Kita mulai dari sini dulu. Value, lalu produk. Apalagi, apa yang harus kita kasih ke pasar supaya pasar mau ngasih uangnya? Service, jasa, produk, good. Apalagi? Solusi. Oke, semuanya benar. Jadi relatif kita harus memberikan sesuatu baru market itu mau memberikan uangnya. Saya ingin bicara dulu tentang bagaimana peradaban manusia berkembang supaya kita lebih nyambung dikit. Awal-awal manusia itu memenuhi kebutuhan hidupnya gimana? Dia mengambil apa yang ada di sekitar, kan gitu kan? Zaman prehistorik dulu kan? Ada hewannya dikejar sampai jatuh, lalu kemudian diambil. Ada tumbuhan, ada buahnya diambil. Lalu kemudian setelah dia melihat buahnya ada bijinya kemudian jatuh ke tanah lalu tumbuh. Mereka memulai peradaban berikutnya yaitu meramu dan bercocok tanam. Ini waktu kita belajar sosiologi ya. Mereka mulai menanam, lalu kemudian mereka mulai beternak, lalu mereka melihat kok hewan dikumpulin tiba-tiba punya anak. Kalau gitu kita ternak. Nah, baru di situ muncul meramu, bercocok tanam dan kemudian beternak.
Lebih jauh daripada itu, ketika semua orang sudah beternak dan masing-masing orang ingin memenuhi kebutuhan pakaian, kebutuhan sepatu, kebutuhan obat-obatan, dan manusia cukup mulai banyak, satu unit individu sangat kerepotan kalau dia memenuhi semua kebutuhan hidup. Dia juga harus bikin gandum, dia juga harus bikin baju, dia juga harus bikin sepatu. Maka manusia mulai terbagi-bagi dalam beberapa spesifikasi. Ada yang bikin sepatu, ada yang bikin gandum, ada yang bikin baju, ada yang bikin obat-obatan. Apa yang terjadi di masyarakat? Peradaban apa yang terjadi di masyarakat? Ketika ada yang bikin baju, ada yang bikin gandum, ada yang produksi gandum. Supaya yang punya gandum bisa akses baju, apa yang dilakukan? Barter. That's good. Barter. Aku suka. Ya. Jadi kalau orang yang punya gandum mau beli baju, apa yang dilakukan? Dia barter dengan gandumnya supaya dia dapat baju. Yang punya baju mau dapat gandum gimana? Barter dengan baju. Sebetulnya apa yang terjadi di sini? Yang terjadi sebetulnya adalah transfer nilai. Setuju? Yang penting apa yang saya buat, kamu juga buat, kita mentransfernya. Kita yang penting bertukaran nilai yang setara. Coba lagi. Coba sama-sama. Barter adalah menukar nilai yang setara. Fundamentalnya di situ dulu. Tapi gara-gara barter ini orang harus repot bawa ini bawa itu. Orang pertama-tama terinspirasi dengan barter satuan nilai yang konstan namanya emas. Maka mereka barter dengan emas. Jadi emas itu gampang dibawa kemana-mana, dipotong-potong kecil-kecil, lama-lama muncullah di sini peradaban mata uang. Ya, saya nggak akan bicara kenapa muncul uang kertas gara-gara Templar ngumpulin emas dan seterusnya, akan panjang ceritanya. Tapi stop sampai di sini. Itu asal mula uang, yaitu satuan sesuatu yang kita anggap bernilai dan untuk meraih nilai. Jadi uang itu kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia atau kita buka beberapa terjemah, kita akan ketemu uang adalah, coba sama-sama, alat tukar nilai. Coba lagi, alat tukar nilai. Jadi uang itu, nah ini harus fundamental banget memahaminya ya. Uang itu dia akan keluar kalau dia itu ditukar dengan sesuatu yang bernilai. Jadi kalau Anda offering sesuatu yang bernilai menurut sudut pandang market, maka uangnya akan keluar. Sekali lagi saya ulangi ya. Kalau Anda offering sesuatu yang menurut market itu bernilai, maka dia uangnya akan keluar. Dan ini ada ukurannya, adalah ukuran market gitu loh. Bukan ukuran mana-mana, ukuran pasar. Makanya Anda jangan heran dulu di Indonesia ada zaman tanaman antarium, tanaman gelombang cinta, model. Kita juga pernah beberapa saat lalu demam batu, akik, ya. Saya nggak tahu yang sekarang beli batu akik 12.500.000 laku berapa di Bukalapak sekarang ya. Nah kenapa orang mau 12.500.000? Karena menurut pasar ada nilainya. Kalau menurut pasar ada nilainya, dia mau keluar. Terus begitu seterusnya. Maka dari itu kawan-kawan sekalian, ayo coba sama-sama. Waktu kita mau berbisnis ini, apa yang kita drive sebetulnya? Apa yang kita drive? Apa yang kita berikan? Nilai. Nah, ini fundamental dasar. Apa yang kita berikan adalah nilai. Sampai di sini banyak di antara teman-teman yang sudah paham. Oke, berarti waktu kita transaksi atau kita berbisnis, berarti sebetulnya yang terjadi hanya exchange value. Yang terjadi adalah tukar menukar nilai. Sampai di sini kita semua paham ini. Oh iya ya, saya mau beli baju, saya keluar uang supaya saya dapat value baju. Nah, ada sesuatu di dalam bisnis yang ingin saya bahas hari ini, yang ini juga nanti akan saya bahas mendalam besok. Waktu kita berbicara nilai, nah ini dia. Waktu kita berbicara nilai, value, maka turunannya nanti ada dua. Ada physical benefit, ada apa? Physical benefit. Kalau physical benefit gimana? Sekarang physical benefit, ada emotional benefit. Ada emotional benefit. Ayo
kita belajar rotinya Mbak Nui. Physical benefit tentang roti. Apa aja kalau physical benefit roti? Enak, mengenyangkan, terus lembut, terus wangi. Itu physical benefit. Apa emotional benefitnya? Halal, ya. Emotional benefitnya halal. Indonesia punya. Itu emotional benefit. Ini punya orang Indonesia loh. Nah, itu emotional benefit, ya. Apalagi kalau ditambah Fahima ya. Wah, ini kader yang Fahima nih yang punya. Lebih lagi lebih mendalam. Jadi value itu ada physical benefit, ada emotional benefit. Nah, sehingga kalau kita mundur ke belakang ini kawan-kawan sekalian, ayo coba ya. Gimana caranya supaya market mau ngasih? Gimana caranya supaya market mau ngasih revenue yang sangat besar? Gimana caranya? Gimana caranya supaya market mau ngasih revenue yang sangat besar? Berarti value-nya harus besar. Jadi gini loh, saya ingin kita semua memulai bisnis bukan start from money, start from capital. Saya ingin kita semua, ya kawan-kawan diaspora di sini berpikir mulai dari awal. Begitu kita mau start bisnis, kita start from value. Mana duluan kira-kira? Uang duluan atau value duluan di offer? Value duluan di offer. Jadi gini loh, ini awal-awal sekali ya kita memulai obrolan ini. Kalau misalnya kawan-kawan misalnya ingin start sesuatu, ya, start sesuatu, mau jual apa saja, mari kita tanyakan hal ini untuk menguji value. Ayo coba sama-sama. Apa alasannya? Coba lagi. Orang membeli produk saya. Kenapa dia tidak membeli produk yang lain? Mengapa dia harus bayar seharga ini? Jika dia sudah bayar seharga ini, kemudian dia punya, dia menyesal atau tidak? Gitu. Setelah dia bayar tiket bioskop, dia duduk 2 jam, dia duduk 90 menit. Kira-kira kalau dia nonton 90 menit ini, dia merasa tertipu atau tidak? Gitu. Kalau saya punya produk ini, saya menyelesaikan masalah yang mana? Mana masalah market yang selesai? Mana kebutuhan market yang selesai? Mana problem yang saya overcome? Ya, lalu kemudian suitable nggak dengan kebutuhan sekarang? Mudah nggak kira-kira diaksesnya? Kira-kira mereka mau repeat nggak? Kira-kira terus. Jadi itulah yang saya lakukan ketika saya ada di Keke. Itu yang saya lakukan ketika saya bikin film. Dan itu yang saya lakukan ketika saya juga masuk ke dunia industri training corporate, ya kan? Setiap trainer bisa bikin peserta nangis, setiap trainer bisa bikin peserta tertawa. Setiap trainer bisa bikin slide yang lompat-lompat, keluar kembang api, keluar YouTube, keluar ini, keluar itu segala macam. Tapi apa yang membedakan saya dengan trainer yang lain? Ya, bagaimana membuat orang kemudian mau mengundang kita dalam bersesi-sesi waktu? Nah itu yang kemudian kita harus pikirkan, karena kita harus memulai bisnis fundamentalnya apa? Fundamentalnya apa? Value. Itu dia. Fundamentalnya adalah value. Jadi start from value, start from benefit. Kawan-kawan membuat apa-apa, start from benefit. Kalau benefitnya ada, kalau benefitnya sudah kuat, secara fundamental dia akan jalan sendiri. Ya. Mudah-mudahan saya nggak sok tahu ya, tapi yang saya rasakan, apa yang membuat produk-produk Jepang kuat di fase-fase industri yang lalu? Karena memang kualitinya luar biasa. Kualitinya luar biasa dan orang kemudian suka. Ini Jepang punya, paten, ya. Lalu kemudian ketika kita bicara ini Jepang punya paten, itu Jepang kuat di mana berarti? Kuat di mana berarti? Physical benefit atau emotional benefit? Physical benefit. Nah, sekarang saya coba bahas ya kenapa industri film itu jadi sangat fundamental. Hampir semua negara maju itu mengawali serangannya ke dunia lawan itu dengan film terlebih dahulu. Kita lihat Amerika, China. Dan sebelum Samsung menguasai Indonesia, sebelum musik Korea menguasai Indonesia, gitu kan? Sebelum bulgogi, makanan-makanan Korea menguasai Indonesia,
Sebelum traffic wisata Korea itu tinggi sekali dari Indonesia, sekarang terasa banget kan? Wisata Indonesia ke Korea Selatan itu cuma ngelihat pagar digembok-gembok aja fotoan orang itu. Allahu Akbar, ya. Ah, ini pernah didudukin Lee Min Ho ini, fotoan orang di sana. Ya kan? Pernah didudukin Lee Min Ho nih di sini nih. Nah, foto-foto orang di sana. Cuma ngelihat pagar digembok-gembok aja itu jadi tempat wisata. Ya. Dan semua itu dikomunikasikan dengan film. Semua dikomunikasikan dengan film, ya. Semua dikomunikasikan, jadi budaya makan bulgogi, bahasa Korea, tempat wisata, lalu kemudian musik Korea dan segala macam, cowok-cowok yang mukanya putih semua itu dikomunikasikan dengan film dan music. Apa yang dia serang di sini? Emosional benefit. Dan waktu kita merasa sekali ketika CG Entertainment berinvestasi besar-besaran untuk film. Jadi Korea Selatan tuh gak kayak kita di Indonesia, produser bikin film lalu kemudian nunggu tayang bioskop balik modal. Di Korea Selatan itu insentif. Jadi negara itu gini, kita punya budget nih. Kalau kamu bikin film pajaknya nggak ada. Kalau kamu bikin film returnnya cepat. Kalau kamu bikin film kita permudah ini. Makanya kalau Anda ingat gelombang pertama film Korea itu artisnya itu saja, ingat nggak? Karena mereka ditarget apa? Mereka ditarget jumlah yang sangat banyak. Nah, kalau kita ingat waktu gelombang film Korea itu tinggi, film-film Jepang, ya, lalu kemudian drama-drama Jepang kayak zaman dulu misalnya. Kalau dulu Jepang nyerang kita pakai apa? Tokyo Love Story, ya kan? Ordinary People, masih ingat ya? Generasi Candy, ya kan? Candy, Doraemon, Chibi Maruko-chan, Shinchan, ya kan? Doraemon, Ultraman, kedap-kedip, Ultraman, lalu Kesatria Baja Hitam dan seterusnya. Mereka angkat emotional benefit. Tapi begitu emotional benefit ini tidak ada, physical benefitnya jadi tidak terasa dan pelan-pelan kita changing produk kita. Pelan-pelan Samsung masuk menggeser di semua lini, Panasonic tertinggal, LG kemudian menggeser hampir di semua lini, dan bahkan sekarang produk-produk Hyundai sudah mulai menggeser pelan-pelan dan seterusnya. Oke. Itu cerita sedikit saja tentang value, fisik dan benefit. Oke, berikutnya. Setelah tadi kita mengetahui tentang value, bagaimana sebetulnya rumus dari bisnis itu? Jadi kawan-kawan sekalian, kalau misalnya tadi kita bicara tentang bisnis dan kemudian market, ya, bisnis kemudian market, apa yang kita berikan? Value. Apa yang kita dapatkan? Revenue. Sebetulnya nggak selesai sampai di sini. Mbak Nui belanja terigu nggak? Mbak tadi belanja terigu nggak? Saya belanja kain nggak? Saya bayar artis nggak? Berarti pebisnis juga mengeluarkan cost, dan kemudian pebisnis itu juga menerima value lagi. Jadi kalau saya boleh besarkan ini kawan-kawan sekalian, kalau kita bicara tentang bisnis, dan di sini ada market, di sini ada supplier, maka nanti polanya begini. Bisnis memberikan value out, bisnis memberikan value out. Bisnis menerima revenue. Tapi kemudian bisnis mengeluarkan apa? Cost. Dan bisnis kemudian mendapatkan value in. Ayo, ini terutama ibu-ibu ya. Masuk beras, keluar nasi goreng. Ayo, masuk beras, keluar nasi goreng. Masuk terigu, keluar roti. Ayo. Masuk terigu, keluar roti, ya kan? Masuk mie, keluar bakso, ya kan? Masuk mie, masuk daging, keluar bakso. Yang ada buat di bawah itu loh, ya kan? Berarti ada value in, ada value out, ada revenue, ada cost. Jadi secara fundamental apa itu bisnis? Bisnis adalah proses menaikkan apa? Added value. Jadi bisnis itu adalah proses kreatif manusia menaikkan added value. Kalau Anda cangkul bumi keluar aluminium, Anda jual aluminium, harganya harga komoditas aluminium.
Tapi kalau misalnya Anda bikin bisnis pesawat terbang, aluminiumnya masuk, plastiknya masuk, tembaganya masuk, emasnya masuk, jadi chip dan seterusnya, bahan plastik mungkin segala macam masuk untuk bahan baku tertentu, jadi pesawat, maka harganya bukan harga aluminium lagi, tapi harganya harga pesawat. Harganya harga pesawat, ya kan? Nah, itu kawan-kawan sekalian. Ayo coba sama-sama. Bisnis adalah proses naikin added value. Coba lagi. Bisnis adalah proses naikin added value. Sehingga target bisnis itu adalah begini. Value out harus lebih besar daripada value in. Ayo. Value out harus lebih besar daripada, supaya apa? Revenue harus lebih besar daripada cost, supaya lahirlah di sini makhluk namanya profit. Yang mana profit itu ditenagai lagi masuk dalam bisnis, sehingga bisnisnya bisa melayani market lebih besar lagi, berinvestasi di alat lebih banyak lagi, buka cabang lebih besar lagi, akhirnya revenue lebih besar, profitnya lebih besar, bahkan costnya ditekan karena Anda masuk pada economic scale tertentu. Anda beli bahan baku lebih banyak, harganya lebih murah, profitnya nambah, dan akhirnya itulah yang disebut dengan bisnis tumbuh berkelanjutan. Nah, selesai sudah materinya, saya boleh pulang nih ke Indonesia. Jadi kalau misalnya mau bisnis begini aja fundamentalnya, ya. Oke, sekarang saya pecah-pecah lagi. Maka waktu kita mau buat roti, misalnya pabrik roti, kita mulai dari yang namanya kerja aset. Coba lagi apa kerja? Aset. Tempat pabrik bikin roti aset, dapur Anda itu aset, mesin microwave aset, mesin pengaduk adonannya namanya aset, mesin pendingin rotinya namanya aset, outlet jualannya namanya aset. Jadi aset itu adalah semua yang bekerja untuk bisnis. Coba lagi, aset adalah, coba. Ya, semua hal yang bekerja untuk menghasilkan sales. Jadi aset itu apa? Rupiah adalah aset, akunting, balance sheet, neraca. Cash adalah aset, piutang adalah aset, inventory bahan baku adalah aset, property plant equipment adalah aset, ya. Sampai kemudian berbagai macam hal yang terkait dengan bisnis itu adalah aset. Ayo coba sama-sama kita pahami. Aset adalah, coba, semua hal yang bekerja untuk, coba, menghasilkan penjualan. Bayang ya, yang tadi menghasilkan penjualan kita sebut dengan apa? Revenue. Ayo, Mbak Nui jual roti, ya. Salesnya misalnya 100.000 yen. Nah ini kecilan ya, kayaknya lebih deh ya. Misalnya 100.000 yen. Sales ini dihajar lagi dengan yang namanya cost of goods sold. Coba lagi. Cost of goods sold. Apa itu cost of goods sold? Biaya dari barang yang terjual. Sekarang begini, kalau misalnya bikin pecel lele 7.500, dia jual 15.500, berarti 15.500 apa? 15.500 sales. HPP-nya berapa jadi? 7.500. Nah, anggap cost of goods sold ini adalah harga pokok barang yang terjual. Per 100.000 roti sales yang terjual, anggap saja itu 60.000 yen. Sebetulnya kalau roti nggak segitu ya, karena saya pernah jadi konsultan toko roti. Anggap 40.000. Berarti gross profitnya berapa Bapak Ibu? Gross profit berapa? Sales 100.000, COGS 40.000, berarti gross profit berapa? Gross profit 60.000. Selesai sampai sini gross profit, dihajar lagi dengan yang namanya expenses. Apa bedanya expenses? Sekarang saya tanya begini. Sewa tempat, Anda jual 10 roti sama Anda jual 100 roti,
sewa tempatnya 1 bulan, sama nggak? Sama. Bayar gaji karyawan, Anda jual 10 roti sama jual 100 roti, sama nggak bayar karyawan? Nggak tiba-tiba gini kan, mohon maaf ya Dek, hari ini kita cuma jual 10 roti, jadi akhir bulan ini kita nggak gajian. Nggak gitu kan? Gaji tetap, sewa tempat tetap. Misalnya ada bayar administrasi ke negara tetap. Jadi expense ini fixed cost. Dia tetap. Kalau misalnya cost of goods sold berarti apa? Sesuai dengan penjualan. Bener nggak? Sesuai dengan penjualan, variabel. Kalau misalnya expense tetap. Misalnya expense-nya 30.000. Berarti profitnya berapa? 35.000 deh supaya beda. Kalau expense-nya 35.000 berarti profitnya berapa? 25.000. Nah, ini dia ya fundamentalnya. Apa itu bisnis? Maka bisnis itu profitnya naik lagi jadi profitnya naik lagi jadi aset. Profitnya nambah lagi untuk nambah mesin. Kalau dia nambah mesin, kira-kira nambah nggak salesnya? Kalau dia berinvestasi untuk karyawan, kira-kira nambah nggak salesnya? Nambah. Nah, kebanyakan kita, terutama kita di Indonesia, yang bisnis di Indonesia maupun yang starting doing business, begitu nyampe di profit, jadi tas, gitu kan? Ya kan? Begitu nyampe di profit, jadi sepatu, gitu kan ya? Kadang itu lumayan masa profit jadi sepatu. Ada yang begitu sampai sini jadi tas. Baru sampai revenue semuanya kemudian jadi operatingnya owner, ya, jadi private-nya owner, jadi nggak ada lagi yang bersisa di bawah. Nah, ini adalah fundamental yang ingin saya sampaikan. Nah, terkait ini berarti bisnis harus melakukan apa? Coba, salesnya diperbesar, coba lagi. Cost of goods sold-nya dijaga. Nah, ini yang tadi malam saya bicara di Tokoda ini, Tokyo Institute of Technology. Make it efficient, lebih cepat, lebih dalam 1 bulan produksinya lebih banyak daripada sebelumnya. Karena kalau misalnya kita bicara efisiensi efektivitas, selalu kita bicara tentang penurunan COGS. Ya kan? Penurunan COGS yang kita tekan terus. Lalu kemudian akhirnya gross profit gemuk, lalu kemudian expense-nya kita jaga. Ini kan Jepang jago di sini, beroperasi dengan manusia seminimal mungkin, gitu kan? Seefektif mungkin, seminimal mungkin, setekun mungkin. Kalau di Indonesia kan 8 karyawan, 8-8-nya main soliter sama Mobile Legend, ya. Itu kalau di Indonesia kan, pada main gadget semua, ya. Ada yang satu cek Facebook, yang di sana ngepost apalah, yang di sini nonton YouTube. Itu di Indonesia 8 karyawan jadi beban hidup organisasi semua, ya, ila yaumil qiyamah, ya. Nah, kalau misalnya kawan-kawan punya, nah makanya kalau kawan-kawan punya ilmu ini, melihat ilmu ini, kawan-kawan bisa menterapi ini di berbagai lini usaha pun bisa kawan-kawan terapi, ya. Saya sekarang ketemu teman yang pintar-pintar mulai keliling ke UMKM untuk menawarkan beginian. Saya bisa nih kelola nih, saya bikinin SOP-nya supaya lebih efisien. Nah, ini bagi teman-teman yang belajar industri dan teknologi-teknologi tertentu yang bisa bikin UMKM efisien, Anda ditunggu di Indonesia. Data pusat statistik ada 54 juta unit usaha. Jadi kalau sampai kawan-kawan pulang, targetnya pebisnis nggak dapat klien, ya, saya jadi bingung kenapa kalau misalnya Anda nggak dapat klien. Oke, next. Ini dipahami? Paham sampai sini? Apa yang kita bisa pelajari dari sini? Bahwa bisnis adalah proses aset yang bekerja. Coba lagi. Bisnis adalah proses aset yang bekerja. Udah pegang ini terus. Ayo sekarang masukin rumus perusahaan roti. Berarti asetnya harus apa asetnya? Beli mesin, beli pengaduk, beli blender, beli aplikasi biar beli teknologi untuk mengetahui roti mana yang laku, ya, beli belanja SDM, baker. Saya konsultannya toko roti kue Yusi Akmal di Lampung, dari 300 juta sampai 2,2 M sebulan.
dia membajak bakernya Van Holano Pekanbaru. Jadi di Pekanbaru itu ada bakery Van Holano, nah itu bakernya dibajak. Nah itu juga bajak itu kan aset. Jadi baker adalah aset. Nanti kalau di perusahaan produksi, cerita saya tadi malam di Tokodai, kenapa di beberapa perusahaan produksi itu ilmuwan itu gajinya kok luar biasa tinggi sekali, teman-teman R&D itu. Karena teman-teman R&D itu aset yang bisa menciptakan produk-produk baru, ya. Para ilmuwan yang benar itu dia menciptakan produk-produk baru, orang-orang pintar itu menciptakan teknologi baru supaya salesnya tinggi, makanya sama perusahaannya dirawat, gitu. Kenapa di Indonesia ini gak ramah sama riset? Karena Indonesia ini gak buat sesuatu, gitu. Jadi mereka gak ramah sama ilmuwan. Ya, makanya saya lagi dorong ini. Tadi malam ceramah saya di Tokodai itu tentang bagaimana supaya kita bisa ramah riset dan seterusnya. Oke. Dari sini kawan-kawan sekalian muncul yang namanya 9 business pillar. Apa? 9 business pillar. 9 business pillar itu begini. Yang pertama kita akan membahas triggernya yang utama. Tadi apa? Salah satu yang pertama kali masuk di bisnis, pilar pertama adalah revenue. Apa? Revenue. Pilar pertama adalah revenue. Pilar pertama adalah omset. Pilar pertama adalah omset. Nah, tadi kita sudah bahas omset itu lahir dari value. Jadi omset itu lahir dari yang namanya customer satisfaction. Coba lagi. Customer satisfaction, ya. Jadi revenue omset di sini customer satisfaction. Artinya apa? Kalau pelanggan itu puas, pasti dia naikin apa? Revenue. Ya kan? Kalau pelanggan itu puas, pasti dia naikin revenue. Kalau Anda jadi konsultan, klien Anda puas, pasti konsultan mau bayar lagi ke Anda. Terus menerus. Ayo coba sama-sama yang ngatur rumusnya. Pilar omset ditopang oleh customer satisfaction. Jadi ada omset, ada customer satisfaction di pilar kedua. Di yang berikutnya, di sebelah kirinya, ini pilar namanya cost atau biaya-biaya. Maka dari itu ketika revenue di sini ada cost, muncul di sini apa? Profit. Dan cost itu lahir dari pilar apa? Cost itu lahir dari pilar namanya perform atau kinerja. Begini ya. Saya merasakan aura ngantuk nih di Anda. Kalau misalnya Anda punya toko baju, stok opnam. Anda tahu nggak stok opnam itu apa? Stok opnam ada stok dicek, itu namanya stok opnam. Stok opnam itu artinya owner nyuruh cek gudang. Ada berapa itu? Ada berapa tuh stok kita yang ada, inventory kita yang ada, itu namanya stok opnam. Ada satu perusahaan dengan jumlah inventory yang sama, jumlah karyawan yang sama, karyawan 2, dia melakukan stok opnam 3 hari. Ada perusahaan yang melakukan stok opnam 1 hari. Yang mana yang hemat? 1 hari. Yang mana costnya lebih rendah? Yang 1 hari. Kenapa ada yang stok opnam 3 hari, ada yang bisa stok opnam 1 hari? Kenapa? Karena beda di titik mana? Kinerja. Jadi kalau kinerjanya naik, maka costnya akan turun. Nah ini namanya 9 pilar bisnis. Ayo coba sama-sama. Omset, coba tangan kanannya. Tangan kanannya omset, tangan kirinya cost. Omset, api. Omset lahir dari customer satisfaction. Sementara cost itu ditekan dengan kinerja. Ayo teman-teman Tokodai yang belajar mati-matian di sini hadir ke Indonesia,
Ajarkan kami entrepreneur tentang kinerja. Kan konon Jepang ini kan sumber teladan, kiblat kebaikan kinerja, ya, ras Asia, kan gitu. Ya konon ya. Ini harus diberikan ke kita. Kalau kita kan beda kan, masuk jam 8 ngopi dulu itu orang-orang kan. Ngopi, Indomie dulu kan. Nah, jam 9 selesai pokmi, duduk di meja, cek Facebook dulu. Sampai jam 10. Gimana nggak biaya bekam ya? Satu draft nggak selesai 3 hari, 4 hari ya, berhari-hari, berpekan-pekan baru selesai. Nah, ini semua kawan-kawan sekalian dikerjakan oleh organisasi. Jadi organisasi yang sehat itu mendorong kepuasan pelanggan. Organisasi yang sehat itu mendorong kinerja. Kinerja bagus, kos turun, pelanggan puas, omset naik, profit tinggi. Nah, ini semua adalah pilar-pilar di atas tanah. Nah, di bawah tanahnya itu apa? Nah, customer satisfaction ini lahir karena human dignity. Coba lagi. Human dignity. Jadi bisnis itu sebetulnya secara basis, secara dasar, mendasar sekali. Kenapa kok banyak industri itu hebat-hebat? Karena dia berfokus pada kemuliaan hidup manusia. Lihat nggak tadi presentasinya Mbak Nu ya, roti. Dia ngomongnya luar biasa tentang roti, tentang sehat, tentang bersih. Lalu saya tadi malam di Tokodai cerita tentang rekrut McDonald ya. Kita harus buat burger dalam 30 detik, 15 detik. Kita harus lakukan ini untuk nation. Sebuah perusahaan hipotek di Amerika, 300 karyawannya rela tidak digaji 8 bulan. Begitu diwawancarai oleh grupnya Jim Collins, penulis buku Good to Great. Ini buku Good to Great ini buku wajib bacaan para CEO di muka bumi. Ya, jadi saya juga akhirnya terpaksa baca juga. Nah, itu ternyata perusahaan hipotek itu begitu diwawancarai sama tim risetnya Jim Collins itu menyebutkan bahwa kami bukan perusahaan penjual KPR leasing rumah. Yang kami jual adalah kebahagiaan. Yang kita jual adalah apa? Kebahagiaan. Karena setiap orang Amerika punya rumah, mereka bisa tinggal di sana dan mereka bahagia. Jadi kami gak mau perusahaan hipotek ini bangkrut. Kami mau perusahaan hipotek ini terus menerus ada ya, terus menerus ada. Jadi kami rela gak digaji 8 bulan. Nah, itu namanya human dignity. Saya pernah ketemu salesnya Sosro. Tim salesnya Sosro ngomong gini sama saya, Mas Randy tahu nggak kenapa di Indonesia ini Coca-Cola nggak bisa tegak? Satu-satunya negeri di mana Coca-Cola gagal sales. Bahkan Coca-Cola itu berhasil sales di Saudi Arabia, yang katanya kon anti Amerika, tapi dia sama sekali nggak berhasil sales di Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia apapun makanannya, ya betul. Aku ketemu sama tim salesnya Sosro, dia ngomong begini, Mas Randy, kamu lihat yang jual rokok itu, kata dia begitu. Kamu lihat yang jual rokok itu, yang jual rokok itu semangat betul menawar-nawarkan rokok. Apalagi kami jual teh. Jadi kami ini bukan jual teh, kami ini jual kebaikan. Itu ada di semua tim salesnya orang Sosro. Jadi Sosro itu memulai bisnisnya dengan apa? Human dignity. Wardah, konon sekarang triliunan rupiah per tahun. Dulu waktu dia masih sponsorship Gamais di tahun 2004. Dan kita lihatlah Wardah di tahun 90-an kan kasihan, ingat nggak? Kan kotaknya Ka'bah, ingat nggak kan zaman-zaman itu kan? Dan bintangnya cuma satu, Innaka Kusrawati for Kholidina Fiha Abada Kulluhum Ajma'in. Pokoknya segmen kosmetik apapun, pokoknya Innaka. Nah, setelah itu Wardah punya human dignity yang luar biasa yang buat dia bertahan. Ibu Nurhayati Subakat sama Pak Salman Subakat selalu bercerita hal ini. Dia bilang bahwa kita ini kosmetik nasional, ya, halal, dan kita nggak boleh menyerah. Jadi semangatnya tuh kosmetik nasional halal. Dan itu membuat Wardah sekarang brandnya bisa menggoyang merek-merek yang lain. Konon Maybelline goyang-goyang, ya. Konon juga merek-merek asing tuh sama Wardah juga sekarang udah goyang-goyang. Saya saran sama ibu-ibu Jepang undang Bu Nur ke sini, ya.
Kalau ada kesempatan Bu Nur Hayati dan tim Konon, timnya Wardah ini bolak-balik Jepang karena salah satu suppliernya Konon ada di sini. Ya, jadi kalau misalnya beliau ke sini Anda tangkap ya. Nanti saya kasih ke KMI kontaknya. Oke. Human dignity. Apa yang membuat saya bikin film 4 tahun? 4 tahun ini saya bikin film, mulai dari niat ya. Mulai dari niat sampai uangnya ada, ini 4 tahun. Karena kita punya mimpi bahwa film ini dia harus memberi nilai tambah pada jiwa manusia. Bioskop itu adalah ruangan training gratis yang orang itu datang bayar dan dia membuka jiwanya. Orang tuh nonton bioskop gak ngerasa ketemu sama trainer kayak Anda kan. Orang nonton bioskop buka diri gitu. Dan semua nilai bisa masuk luar biasa. Makanya saya PH-nya Inspira Pictures. Ada sulit, ada badai, ini segala macam kita lalui. Alhamdulillah filmnya jadi. Nah, human dignity. Human dignity itu adalah basis untuk memberikan yang terbaik pada kemuliaan hidup manusia. Dan saya sangat merasakan ini di Jepang. Waktu saya masuk toilet, mungkin ini kesadaran saya, entah 2013 sebetulnya toiletnya begini atau enggak, saya sadar atau enggak. Tapi saya baru sadar ternyata ada tempat naruh anak-anak di toilet. Ya kan? Ini orang desa ini saya ini kan. Ini tempat apa gitu. Saya coba memahami bahasa simbol-simbol yang enggak saya pahami itu. Terus ada gambar anak-anak masuk ke situ. Begitu saya gerak, oh ini tempat anak-anak. Oh ya masuk akal juga ya. Kalau dia jalan sama ibunya mau buang air, kalau di Indonesia gimana? Nak, kamu tunggu di sini ya. Jangan kamu kemana-mana. Ibunya buang air di dalam. Begitu keluarannya ada anakku di mana? Nah, gitu kan. Ibu-ibu yang kreatif anaknya diikat, ya, digantung, diikat dalam WC, jangan tutup ya. Nak, gak di kemana-mana kamu nak ya. Baru pegang dari dalam tuh talinya kan. Supaya gak kemana-mana. Nah, Jepang itu sangat-sangat human dignity. Semuanya ditulis. Saya baru merasakan ini negeri ribuan direction. Ini negeri dengan ribuan pengarahan. Sekedar meja di Shinkansen aja dia tulis table ini hanya kuat 10 kg. Kalau di Indonesia peduli amat. Emang kita mau duduk di sini. Di Jepang ini repot sekali sampai dia harus kasih tahu ini maksimum 10 kg. Nah, itu kenapa? Karena dia human dignity. Nah, ini rahasianya ya. Ini materi dari Amerika ini, materi dari Amerika. Grounded Business Coaching. Saya belajarnya di Malang, guru saya ngambil ini dari luar negeri. Ternyata human dignity itu lahir dari spirituality. Apa? Spiritualitas itulah yang membuat seorang manusia ingin memberikan yang terbaik untuk manusia yang lain. Perhatikan. Spiritualitas inilah yang membuat seorang manusia ingin memberikan yang terbaik buat manusia yang lain. Jadi kalau misalnya dia ngomong spiritual company, tapi kemudian dia terlambat serving market. Kalau dia ngomong spiritual company, kemudian dia deliver produk di bawah spek. Kalau dia ngomong spiritual company, tapi front office-nya nggak ada di jam 8 pagi, maka itu bukan spiritual company. Maka spiritual itu tuntutannya adalah apa? Memuliakan manusia ini spiritual. Maka dari itu kalau Anda melihat tentang hadis akhlak, hadis-hadis tentang spiritual, hampir semua relasi tidak beriman kepada hari akhir dan kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu tidak memuliakan tetanggamu, berulang itu. Tidak beriman bagi kamu kecuali kamu lakukan ini. Tidak beriman kamu kepada hari kiamat kecuali kamu lakukan ini dan ini. Dan semua itu basisnya selalu ke human dignity. Nah, di sini rahasianya. Coba sama-sama. Spiritualitas tinggi, coba lagi. Maka semangat melayani tinggi. Organisasi sehat secara pelayanan. Pelanggan puas. Omset naik. Ayo, berani gak ngomong begini? Berarti omset itu akarnya adalah. Jadi gak bisa ngomong sales saya turun, tapi alhamdulillah kita organisasi tetap soleh. Pasti gak soleh. Kalau sales turun berarti ada pelanggan yang lari ke orang lain. Betul. Kalau sales turun berarti produk Anda sedang tersubstitusi oleh produk yang lain. Iya kan? Jadi saya kurang sepakat kalau misalnya omset itu kita omset turun, tapi alhamdulillah kita tetap yakin dan tetap ini ujiannya. Betul, ujian. Dicari ujiannya, kenapa sales Anda turun itu, kenapa kompetitor bisa ngambil pasar Anda.
Kenapa Anda nggak lebih cepat? Kenapa Anda lebih besar? Terus dan terus. Nah ini kita nge-challenge. Nah berikutnya, performa itu lahir dari yang namanya leadership. Coba lagi. Apa? Leadership. Anak-anak, stock opnam. Berapa Bu waktunya? 3 hari. 1 hari. Bu, kalau stok opnam 1 hari, ibu aja yang stok opnam. Capek tahu Bu. Ini teh gede, produknya ribuan. Belum lagi nyatat-nyatat, belum lagi kemana-mana nih produk. Nggak bisa Bu 1 hari. Nah, ownernya ngotot. 1 hari. Kalau 1 hari sok ibu aja lah, kami resign aja. Ya udah, mau berapa hari? 3 hari Bu. Ya udah 3 hari. Coba lihat. Kalau bisnis owner diatur sama karyawan itu kenapa? Karena dia nggak punya leadership. Dia nggak bisa menunjukkan. Antar. Hujan, antar. Ibu aja yang antar kalau hujan. Nah coba. Kita nggak bisa. Kadang-kadang leadership kita itu tidak kuat sehingga performa perusahaan apa? Drop. Tidak ada keputusan, jawabnya lama, responnya lama. Ya. Jadi kalau sudah bicara bisnis, performa itu karena leadership, dan leadership ini itu karena mental. Lagi ya, itu karena mental. Nah coba, business owner mentality naik, leadership naik. Kalau leadership naik, berarti performanya naik. Kalau performanya naik, costnya turun. Nah, di sini menciptakan profit, di bawah menciptakan happiness. Coba lagi. Happiness. Menciptakan kemuliaan hidup bagi manusia, menciptakan happiness. Ya. Mungkin Anda yang sekolah lama di Jepang pengen banget bikin sekolah yang sama di Indonesia, di mana sekolah nggak ada PR-nya, di mana anak-anak dihargai, setiap karakter anak dihargai, setiap anak itu kemudian dibesarkan jiwanya. Ingin banget rasanya kalau dengar cerita bagaimana Jepang ini mendidik anak-anak kita pengen bawa tuh sekolah sama guru-gurunya ke Bandung. Ya. Untuk kita implan di Ciberem, ya. Untuk kita implan di Cicahem, ya kan, supaya anak-anak kita bisa sekolah di situ. Sehingga start Anda bikin sekolah di mana? Start Anda bikin bisnis pendidikan di Bandung atau pendidikan di Indonesia. Anda memulainya dari mana? Memulainya dari creating apa? Happiness. Saya masuk industri film, creating happiness. Saya jadi pembicara, saya mau creating happiness. Saya mau keliling-keliling, saya mau creating happiness. Karena happiness itu akan nyambung dengan yang namanya profit. Ketika kita menciptakan happiness di masyarakat, kita berarti menciptakan profit. Ya, di sini ada ayahanda kita di bisnis energi, Pak Harun. Tadi sudah cerita-cerita sedikit. Selama kita menciptakan banyak kebaikan di masyarakat, installment mikrohidro di beberapa titik, maka kita menciptakan happiness. Orang yang rumahnya gelap tiba-tiba, wow, caang, kalau bahasa Sundanya, terang, gitu kan? Itu menciptakan happiness. Pasti hasilnya apa? Ada profit, sudahlah. Pegangannya itu saja. Coba sama-sama. Yang ini di atas permukaan, coba lagi. Yang ini di atas permukaan, yang ini namanya culture di bawah permukaan. Yang ini kelihatan bentuknya numbers, kuantitatif. Yang ini bentuknya kualitatif, ya. Dan kalau misalnya ini mau dipecah semua satu-satu, kita butuh workshop selama seminggu. Jadi costnya kita pecah. Di cost ini nanti ada sekitar 10 tools lagi untuk killing cost seperti apa. Lalu nanti di omset ini ada beberapa tools lagi, tier 1, tier 2, tier 3. Maka dari itu saya bilang sama KNII, kalau nanti saya ke Kobe ngunjungin kakak saya yang lagi ginjal anak doktoral di Kobe University, nanti saya akan berkunjung ke Tokyo. Jadi pesawatnya Jakarta Kansai, Haneda, Tokyo. Mudah-mudahan nanti kita panjangin ini terus di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jangan digeber 2 hari ini. Kalau digeber 2 hari nanti teman-teman muat, ya. Sediakan aja kertas banyak-banyak begini, nanti kita akan banyak-banyak belajar. Itu saja, tepuk tangan buat kawan-kawan sekarang, alhamdulillah, ya. Semoga ada manfaatnya, ya. Semoga gak pusing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang mungkin ada pertanyaan.
Prof Farid. 3 pertanyaan ya? Satu. Oh, 1 dulu. Lanjut juga. Apa buat 3 aja. Ada lagi? 15 minutes ya. Iya, within 15 minutes. Oh iya, Mbak di belakang, kedua. Satu lagi, iya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Farid, Kang Randy, terima kasih banyak lagi atas materinya yang begitu menyentuh saya. Satu aja Kang, jadi yang terakhir ini belum terjawab pertanyaan tadi mengenai leadership tadi ya. Ibu saya, adik saya di Indonesia punya pembantu, mereka dikontrol pembantunya. Tak dimarahin, mereka takut kabur. Nggak dimarahin, nggak kerja, nggak dimarahin kerjanya nggak rapi. Tapi, mohon maaf agak rasis mungkin bahasanya. Kalau kita membantu di sebelah yang keturunan Tionghoa, itu patuh benar dia gitu. Sampai anaknya udah mulai masih di situ dia. Gitu. Tapi kayaknya gajinya sama, cara perintahnya sama. Terus gimana Kang biar happiness itu keluar? Sehingga bisa kayaknya marah-marahnya juga lebih gila di sana deh marahnya deh. Gitu. Apa marahnya bilang Lebih betah. gua mau korok lo ya gitu. Maaf ya. Atau gimana gitu Kang. Jadi itu yang tadi Kang tadi terputus sedikit rasanya. Ya. Mungkin bisa tambahkan sedikit ceritanya. Terima kasih. Ada lagi? Ya. Pertanyaan kedua, mana Mbaknya? Mikrofonnya A. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Sri Mariati. Di sini saya mau tanya tentang value tadi. Tadi kan di value itu ada physical benefit sama emotional benefit. Ya. Nah, bisa nggak sih yang ditonjolkannya itu salah satunya atau memang harus selalu kedua-duanya itu seimbang seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan kedua. Jadi ada Mas yang dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta Kang. Ini Kang, waktu awal mulai ikut Kang Randy di SPDKK ya Kang ya. Oh, Widi. Ya, banyak banget kayaknya ilmu yang didapat ya Kang ya. Terus saya tuh ingin, saya sekarang punya bisnis online di bookstore ya. Nah ketika saya coba perbaiki satu-satu, misalnya dari kalau kata Kang Randy pernah denger itu, pokoknya legalitas tuh hajar duluan, pokoknya kita harus bertempur di awal buat bisa legalitas. Ini bisnis saya itu masih semi legal lah kan, jadi masih numpak sama perusahaan orang gitu. Terus dari pisah juga saya masih ini. Ketika saya pengen memperbaiki satu persatu, malah kayaknya waktu itu terkuras kan. Jadi yang intinya yang sisinya itu yang malah jadi keganggu gitu kan. Misalnya ketika orang ngechat gitu, lama saya balas gitu gara-gara fokus di yang lainnya gitu. Kalau saya menghadapi problem seperti itu kan, baiknya tuh kita fokus di mana kan ya, ketika waktu kita belum belum bisa Proper. ya ini semuanya gitu, mengcover semuanya gitu. Itu aja kan, terima kasih. Ini 3 pertanyaan lagi. Widi ya. Wid ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim ya. Within 10 minutes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama Kang Farid. Kang, ini memang ada banyak jawaban Kang. Ini adalah bahasan kami juga di teman-teman UKM Melayu, terutama teman-teman UKM WNI asli ya, pribumi. Ini what happened gitu. Kok sama kita nggak betah, tapi kemudian kalau sama yang keturunan kalau betah. Yang pertama kita menemukan jawaban, sebetulnya jawaban menyalahkan sejarah sebetulnya, karena bangsa kita ini dijajah lama, jadi ada rasa lebih firm kerja dengan asing ketimbang firm kerja dengan orang sendiri. Ini curhatnya owner Selima 9, Mas Wid, ya mentor kami. Jadi waktu dia jahit Selima 9, orang itu enggak serius. Tapi begitu jahitan ini punya orang Australia, kalau nggak salah, surf itu jahit di sana. Billabong itu jahit juga di Selima 9. Itu mendadak itu tegang semua. Jadi si orang ini, apalagi begitu Australia jalan-jalan, wah itu serius semua. Jadi memang mental ingin tetap dijajah itu secara alam bawah sadar kayaknya mengalir terus. Coba kayak kita kan, kayak kita coba.
Coba ya, dipikir-pikir mendalam aja. Kalau kita ke luar negeri, misalnya saya ke Melbourne gitu, ke kafe, kan harusnya kita customer kan, ya. Tapi kita itu ketemu penjaganya bule aja, kita segannya luar biasa, kan gitu. Beberapa orang, kalau Anda di sini oke lah. Tapi beberapa orang-orang kita tuh beberapa masih segan, gitu kan. Padahal ya sama-sama waiters juga. Bahkan waktu saya ke Melbourne sama teman saya, dia ngomong gini, "Edan di sini, yang ngantar ST-nya bule." Apa mana teh? Yang ngantar ST-nya teh bule teh, heboh mana teh? Ya aku udah di Melbourne atuh. Ya kan waktu kita lagi syuting itu saya bawa teman saya, Edan yang ngantar bule. Jadi masih ada inferior itu. Tapi yang kedua ada jawaban yang sebetulnya ini jawaban yang menurut saya oke juga gini. Saya ini kerja dengan Bunda Tika ya. Beliau itu lama di Tiga Raksa, jadi budayanya yang budaya Chinese. Saya pernah dimarahin habis-habisan gara-gara salah ngepost pulsa 50.000. Saya juga pernah, potong gaji udah sering lah Pak. Ada potong gaji, salah ngurus STNK truk lah, apa itu pokoknya bebannya ke CEO beberapa. Tapi yang saya bahagia itu begini Pak Farid, bahwa bos saya, Bunda Tika, itu marahnya pugu. Kalau bahasa Sundanya ya, marahnya itu firm di satu hal itu. Dan kalau dia udah marah di satu hal itu, kita overcome, besok dia nggak apa-apa gitu. Nah ini mungkin beda dengan budaya kawan-kawan Melayu yang kalau misalnya marah, bapernya 8 hari. Tuh kan, salah lagi kan. Kemarin ibu bilang apa? Kemarin gitu-gitu kan. Kalau teman-teman keturunan, mungkin kalau dia ngamuk at the time aja ngamuk. Habis itu sudah, profesional aja. Satu itu, yang kedua, saya ngelihatnya begini. Di budaya teman-teman pribumi itu, kalau misalnya punya, mohon maaf ya, punya khodim atau asisten rumah tangga, pengen juga involve ke situ. Jadi masih juga di dapur, masih juga ini, masih juga itu. Nah, kalau kita garamnya nggak segini, berapa Bu? Kurangi dikit, berapa Bu sedikit itu. Jadi kan banyak yang frustasi Pak. Asisten rumah tangga sama kita ini banyak yang frustasi karena kita nggak puguh tadi, gitu ya, nggak firm, otoritasnya nggak penuh. Nah, jadi menurut saya ini juga penting, ya. Manusia tidak loyal dengan gaji. Coba lagi. Manusia tidak loyal dengan gaji. Manusia hanya loyal dengan mimpinya. Coba lagi. Manusia hanya loyal dengan mimpinya. Selama Anda bisa memberikan selama Anda bisa memfasilitasi mimpinya di organisasi Anda, maka manusia itu akan merapat pada diri Anda. Itu aja hukumnya. Makanya mau Anda gaji orang itu segede apapun, fasilitas sehebat apapun, kalau mimpinya tidak bisa Anda fasilitasi, ya Anda nggak bisa membersamai dan Anda nggak bisa menggerakkan dia sama sekali. Hari ini saya menggerakkan ribuan orang di seluruh Indonesia, ya, karena saya memfasilitasi mimpi mereka. Hari ini kita harus punya negeri yang oke, yang sehat, ekonomi sehat, Indonesia makmur, dan banyak yang bersepakat dengan mimpi saya. Ayo kita bikin gerakan sama-sama Nusantara Berdaya. Difasilitasi Serikat Saudagar Nusantara. Ratusan kota bergerak mentoring bisnis pekanan. Begitu juga film saya ini relatif biaya marketingnya rendah gitu ya, karena kemudian banyak orang yang membantu, banyak komunitas yang tersentuh dan kemudian bergerak untuk membantu film Bunda Tika 2 Kori. Nanti kita akan putar di akhir sesi ini ya. Begitu Kak Farid. Nanti kita banyak bahas-bahas di WA. Kemarin WA-nya belum saya save. Oke, berikutnya Sri ya. Mana yang duluan? Physical benefit atau emotional benefit? Jadi begini sih. Pertama kali orang itu mengakses produk, pasti dia berfokus pada apa? Physical benefit. Apakah fungsi benefitnya masuk nggak? Nah, tapi kalau misalnya physical benefitnya sama-sama enak, sama-sama bolu, sama-sama roti, sama-sama kue, sama-sama gamis, maka yang hadir adalah emotional benefit. Punya di Mas Eto, abis deh, ya, beli dah. Punya Toko Wisnu, udah beli dah, ya kan? Makuta ngangenin, udah deh, lewat deh. Laudia Sinta Bella yang iklanin, Instagramnya 2 juta, kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh deh. Ya, Makuta langsung 6.000 pieces per bulan. Apakah bolu? Bolu.
Terigu. Emang tetangga nggak bisa buat? Bisa. Tapi di sini Bella yang ngomong, ngangenin, udah lewat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak juga nyerah ya. Beli. Udah repot ya. Claudia yang iklanin. Nah itu emotional benefit. Jadi Kang Randy mana duluan physical benefit, tapi emotional benefit nggak boleh stop. Makanya di emotional benefit Anda akan terkejut. Ibu-ibu pegang tas Louis Vuitton 60 juta rupiah, 70 juta rupiah ya. Waktu saya syuting ini permintaan dari tim produksi tas Hermes, bacanya Hermes atau apa gitu ya. Tulisannya Hermes. Nah, aku dendam betul. Itu ternyata waktu kita mau sewanya per minggu 15.500.000. Karena harganya 2,5 miliar. Saya bingung, tas apa yang 2,5 miliar? Kalau tas ini masuk rumah, mahalan tas daripada rumahnya, ya kan? Tas 2,5 miliar masuk rumah kita, mahalan tas daripada rumahnya. Mending tidur di tas kalau begitu caranya. Allahu Akbar, ya kan? Tapi ada yang mau bayar itu 2,5 miliar itu, karena apa? Masya Allah, tokonya khusus, dijaga satpam, tokonya khusus Pak. Kalau muka Anda duafa nggak bisa masuk, ya. Nanti kalau Anda baru pengunjung pertama, Anda beli lantai 1. Kalau Anda udah sering beli, Anda muncul lantai atas. Dan itu ada value-nya dia, ada emotional benefit-nya. Karena di beberapa komunitas, kalau Anda nggak pakai tas begini, Anda nggak diajak bicara sama orang. Ya, jadi kalau, baru boleh masuk. Gitu. Jadi ini bukan sekedar tas, ini tiket masuk komunitas, itu value namanya. Ya, jadi begitulah ya. Sri, oke. Tinggiin dua-duanya, tapi yang utama adalah physical benefit. Percuma saya pernah ngomong sama teman saya kerja di Toshiba 2013 yang lalu, Aisar lagi biro Mas. Aisar ini ngomong gini, Kang, Jepang ini kalau presentasi Kang kaku. Tapi kalau Amerika tuh ngecap itu top. Saya mau ke Amerika. Ngapain belajar ngecap? Karena kontennya Jepang, ngecapnya Amerika top. Jangan sampai ngecapnya Amerika ya, kontennya Indonesia, waduh repot, kualitasnya bisa jatuh-jatuh nanti. Jadi physical benefitnya harus oke, kualitasnya harus Jepang punya. Nah kita ini kadang-kadang lemahnya itu ngecapnya itu, ya. Seperti orang India itu kan, dia presenting apa jago, delivery presentation jago, dia punya ilmunya. Coba lihat si Pichal Google ya, CEO Google itu presentasikan, indah betul dia presentasikan. Padahal begitu-begitu aja ya. Tapi luar biasa, indah betul rasanya, kita terpukau sama teman-teman itu ya. Karena dia kan dari kecil joget dia kan. Dari kecil dia main di pohon segala macam. Saran saya gini sales itu yang utama. Jadi kalau misalnya you terjun ke ngurus legal itu nggak keurus, saya juga nggak setuju. Saran saya bangun sistem untuk salesnya. Jangan Anda yang balasin WA, mungkin bisa delegasi ke istri. Try to trust somebody. Ya. Saya rasa banyak yang mau bantu Anda. Try to trust somebody sampai pelan-pelan Anda ngurus legalitas. Karena saya melihat Jepang ini lumayan rapi secara administrasi, nggak kayak di Indonesia. Anda lihat lapak kosong, gelar sajadah udah bisa jualan kacamata kan. Kalau di Jepang rasanya nggak bisa seperti itu. Jadi Anda harus kooperatif. Saya mendukung kawan-kawan diaspora untuk tetap berada di Jepang, berbisnis di Jepang, membangun komunitas di Jepang. Dan kita akan bawa sebanyak-banyaknya orang dari Indonesia untuk hadir ke sini untuk sama-sama berbisnis dan menggerakkan ekonomi Jepang. Karena orang-orang Jepang nggak mau punya anak lagi, anak mudanya habis, jadi negara ini lebih baik kita isi saja. Ya, itu misi saya. Kita punya 170 juta orang anak muda. Nah, saya sudah mikir kita akan lempar ke Eropa, ke negara-negara yang kekurangan anak muda. Ya pokoknya kita hadir ke sana, kita bisnis di sana, berumah tangga di sana, dan kita hamil sesering-seringnya. Lalu kita penuhi negeri itu dengan orang-orang kita. Rasanya itu adalah cara penaklukan yang paling efektif di muka bumi ini. Berikut film Bunda, terima kasih. Semoga soundnya ada soundnya. Ya supaya saya punya harga diri sedikit ya, di sini nggak cuma ngemeng doang. Kalau saya juga punya karya begitu. Ya. Boleh berputar. Sebentar lagi azan. Guys, meeting dimajuin jadi yang 10. Sabar.
Boleh lampunya bro, pause dulu bro. Biar kayak bioskop gelap dikit. Oh lampunya jauh ya? Ya udah deh, putar aja kamu. Ini fokusnya Jepang punya. Nah, Suara. Ulangin bro. Guys, meeting dimajuin jadi jam 10. Malah 14 detik. Jangan-jangan kan ketemu laki-laki di kereta bawa keong. Guys, meeting dimajuin jadi jam 10. Tolong siapin semuanya ya. Yang bersih biar rapi. Kakak pernah tahu kan kenapa dulu Bunda nggak jadi sekolah di luar negeri? Soalnya kata Aki, anak perempuan nggak boleh pergi jauh-jauh bunda. Hal itu tidak akan berlaku buat kalian. Bantuin kami atuh, kasih kami kerjaan. Kalau bikin bapak juga apa? Ya. Mau berapa dulu bikinnya? 2 kodi aja dulu. Bilang sama ibu-ibu sekitar sini ya, saya udah punya pekerjaan buat mereka. 1.000 dalam 1 minggu. 1.000? Gak bisa kencengan dikit gitu kan? Kamu pernah ngebonceng diri kamu sendiri nggak? Proyek saya di cancel. Aku ada utang sama pegawai. Kita udah gak punya duit lagi tabungan. Ya kan sekali bantu orang juga ya. Ya aku nggak sengaja. Ya aku gak peduli kamu sengaja atau enggak. Kayak gitu gimana malu-maluin banget? Nah cukup ya. Kamu bikin malu suami kamu di depan umum. Kamu juga harus bikin malu anak kamu di depan seisi sekolah. Ya kamu harusnya mikir dong. Kenapa kamu gak pernah cukup? Kamu juga berusaha dong. Tuh kayak ibu di sini. Suami-suaminya tuh pada cari kerja. Tapi aku nggak pernah minta maaf ya dek. Film serius ya. Film serius loh. Amelia. Jadi kawan-kawan sekalian, itu saja. Jadi sekarang kegiatan saya produser film. Setelah ini saya mau buat film anak, remake Nenowarisman Abatata, insyaallah. Abatata itu kita mau menghidupkan semangat Sherina lagi. Lalu kemudian filmnya DWK Prayoga yang utang sampai 8 miliar, lalu kemudian bisa menyelesaikan hutangnya dalam kurun waktu sekian tahun, dan akan hadir film-film inspiratif berikutnya, mudah-mudahan akan memenuhi layar di Indonesia. Jadi ini pekerjaan saya yang utama. Ya, kalau Anda pengen casting jadi artis yang lewat-lewat di jalan gitu, itu bayarannya 350.000 sekali lewat. Lumayan. Kan lumayan gitu. Itu saja, terima kasih. Besok ketemu lagi, kita akan bahas tentang bisnis model modification, dan kita akan bahas tentang investment, investasi, dan lalu tablik akad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum sempat bertanya pada sore hari ini, saya sarankan untuk datang lagi besok pagi ya, karena ada seri-seri selanjutnya dari Kang Randy. Sedikit overview dari apa yang Kang Randy telah sampaikan. Yang pertama, kita harus melakukan bisnis atau start bisnis from the value or benefit. Terus yang kedua itu bagaimana kita belajar tentang buat bisnis yang tumbuh dan berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah bagaimana melakukan bisnis tapi basisnya itu adalah human dignity. Mungkin itu saja, berhubung waktu telah habis dan akan masuk ke SR aktif. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk Mas Randy. Terima kasih banyak Mas Randy atas materinya. Dengan ini materi untuk hari ini telah selesai untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan satu lagi pengumuman untuk bagi peserta yang akan mabit di malam di sini malam hari ini. Lokasi mabit untuk peserta laki-laki di aula